Fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun rupiah tertekan. Pemerintah memastikan akan cepat memperbaiki kendala di perekonomian meskipun cadangan devisa, neraca perdagangan, dan devisa hasil ekspor tetap kuat. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Kausar Prabowo, langsung dari Istana Negara Jakarta. Kausar, selamat siang. Bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi tekanan terhadap rupiah? Ya, selamat siang Febri dan juga Pak Pemirsa. Benar bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dan pada hari Senin lalu, pada saat harga nilai tukar rupiah terhadap dolar menyentuh di angka 17.668, pada hari Senin lalu Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan mengundang sejumlah pejabat di sektor keuangan. Hadir ada Gubernur BI Peri Warjio, kemudian ada Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Di mana rapat ini digelar pada sore hari hingga malam sekitar pukul 7 malam, di mana usai rapat sejumlah menteri tersebut tak banyak berkomentar terkait hasil rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Bank Indonesia Peri hanya menyampaikan pesan singkat bahwa pihaknya meyakini bahwa nilai tukar rupiah akan segera stabil begitu. Dan ia juga tak berkomentar lagi terkait saat ditanyakan terkait dengan rapat apakah membahas masalah rupiah atau tidak. Dan Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto sempat menyampaikan juga bahwa pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto tengah menggodok sebuah kebijakan. Namun saat awak media menanyakan lebih lanjut apakah kebijakan ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah, memang Erlangga tak banyak berkomentar. Dan begitu pula juga dengan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa juga sempat memberikan pernyataan bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto akan menyiapkan atau tengah menyiapkan sebuah kebijakan, dan nanti kebijakan ini akan disampaikan atau diumumkan oleh DPR begitu. Dan Menteri Keuangan juga sempat ditanyakan apakah rapat malam kemarin sempat membahas mengenai rupiah. Purbaya itu ya tak menyampaikan secara detail. Namun pihaknya mengaku sempat ditanyakan oleh Presiden Prabowo terkait dengan kondisi perekonomian dalam negeri. Ia meyakinkan bahwa kondisi fundamental Indonesia dipastikan aman dan kondisi ini perlu disosialisasikan lebih luas kepada investor untuk memperkuat sentimen positif terhadap investor yang akan berinvestasi di dalam negeri begitu. Dan Purbaya juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal, yaitu tengah melakukan akan masuk bertahap ke bond market atau upaya dari pemerintah membeli surat utang negara yang sebelumnya ditinggalkan oleh pihak investor. Artinya Purbaya melakukan buyback dengan menggunakan dana stabilitas obligasi, di mana rencananya setiap harinya akan digelontorkan dana sebesar 2 triliun rupiah untuk membeli surat utang negara yang sebelumnya ditinggalkan oleh para investor begitu, yang memang kondisi tersebut membuat pelemahan rupiah atau rupiah terkoreksi begitu. Dan harapannya dengan upaya ini utang atau nilai obligasi surat utang negara ini dapat stabil sehingga dapat memicu sentimen positif terhadap investor untuk kembali membeli surat utang negara begitu. Dan dananya ini menggunakan dana stabilitas obligasi yang diperoleh dari APBN, di mana angkanya total dari ini ada 420 triliun. Purbaya memastikan bahwa dengan kebijakan ini uang negara tidak keluar karena hanya berputar saja begitu, karena membeli surat utang negara yang sebelumnya ditinggalkan oleh para investor begitu. Dan ia pastikan bahwa uang APBN yang digunakan untuk membeli surat utang ini tidak keluar begitu. Dan selain itu juga ada berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah ini. Dan memang terkait dengan nilai tukar rupiah, memang Purbaya berkali-kali menekankan bahwa terkait nilai tukar rupiah ini menjadi ranah Bank Indonesia sebagai kebijakan moneter begitu. Namun Purbaya menegaskan bahwa pihaknya juga telah berupaya untuk meyakinkan investor dengan melalui kebijakan-kebijakan fiskal yang dapat memperkuat kondisi nilai tukar rupiah begitu. Dan diharapkannya dengan tadi terkait dengan kebijakan bond market ini mampu menumbuhkan sentimen positif terhadap surat utang negara begitu. Meskipun Gubernur Bank Indonesia tak banyak berkomentar di istana terkait dengan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, namun Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sempat menegaskan dalam rapat dengar pendapat di DPR RI pada Senin lalu
dengan Komisi 11, ia menegaskan bahwa nilai tukar rupiah dipastikan akan kembali menguat. Bahkan ia memprediksi hingga akhir tahun 2026 nilai tukar rupiah dapat menyentuh nilai 16.500 dengan rata-rata 16.800 hingga 16.200. Angka ini pun ia lihat berdasarkan dengan kondisi kurs fundamental kurs yang disesuaikan dengan APBN tahun 2026, di mana rentang batas maksimum di angka 16.800 dan untuk minimumnya di angka 16.200. Peri meyakini bahwa pihaknya dapat mencapai angka ini hingga akhir tahun 2026. Dan terkait dengan penguatan nilai tukar rupiah ini, Peri melihat kondisinya akan mulai menguat pada Juli hingga Agustus mendatang. Artinya saat ini bulan Mei, Juni ini, di mana berarti artinya baik itu BI dan juga pemerintah tengah melakukan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di bulan Mei Juni ini, sehingga diharapkan pada Juli dan Agustus ke depan sudah terlihat penguatan dari nilai tukar rupiah. Berikut adalah pernyataan lengkap dari Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Year to date sekarang, average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Wah, berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba, Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan, nah kenapa kami masih yakin gitu ya. Tapi volatilitas ikutnya kita volatilitas sekarang loh ya. Tapi tahun depan monggo nanti kita diskusikan, kita sepakati tidak hanya volatilitas tapi juga kisaran 16.2, 16.7 ya sesuai. Monggo nanti kita berdebat supaya kita ada kesepakatan antara Komisi 11 dengan kami lah seperti itu. Ya, Febri dan juga pemirsa, memang selain nilai tukar rupiah yang terkoreksi, juga ada juga kebijakan kondisi moneter dalam negeri, yaitu kondisi pasar saham yang saat ini juga terkoreksi, di mana tadi pada pagi hari IHSG dibuka pada angka 6.568, di mana hal ini menjadi pengingat atau kondisi IHSG yang saat ini tengah terkoreksi, sehingga membuat sejumlah pimpinan DPR hadir ke Bursa Efek Indonesia. Demikian, Febri, kembali ke studio. Kausar Prabowo, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas.